pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Ya, artinya minimal kurang lebih dari lahannya 5 hektar. Kalau Terminal Karyajaya itu ada aset Pemkot dan aset Kemenhub. Ya, lokasinya karena ada kriteria wajib yang harus dipenuhi terkait dengan Saya Wakil Bupati Logan Ilir dengan ini secara resmi menanti saudara-saudara pejabat pimpinan tinggi Pratama administrasi Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang saat ini tengah mempersiapkan lahan pembangunan sekolah rakyat. Pelantikan 135 ASN di Ogan Ilir diharapkan memperkuat organisasi pemerintahan. Inilah Warta Berita selengkapnya di Sabtu 31 Januari 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, pemerintah Kota Palembang saat ini tengah mempersiapkan lahan pembangunan sekolah rakyat. Target 1.000 siswa akan disekolahkan dengan persyaratan kategori Desil 1 dan Desil 2. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan pembangunan sekolah rakyat untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Sekolah ini akan menampung 1.000 siswa mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Kepala Dinas Sosial Palembang, Raymond Luri, menyebut lahan pembangunan masih dalam tahap finalisasi. Ia memastikan kapasitas sekolah ditargetkan mampu menampung siswa dari keluarga tidak mampu. Namun, untuk pembangunan fisik saat ini masih menjadi wewenang pemerintah pusat. Gedung sekolah rakyat akan dibangun Kementerian PUPR melalui Ditjen Prasarana Strategis. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang bertanggung jawab menyiapkan lahan pembangunannya. Pemerintah Kota Palembang juga menyiapkan sistem seleksi calon siswa berbasis data sosial ekonomi. Pendataan akan dilakukan bersama Badan Pusat Statistik BPS, pendamping PKH, dan jajaran Dinas Sosial Palembang. Ia juga menjelaskan bahwa seleksi menyasar keluarga penerima manfaat program perlindungan sosial. Ya, artinya minimal kurang lebih dari lahannya 5 hektar. Kalau Terminal Karyajaya itu ada aset Pemkot dan aset Kemenhub. Ya, lokasinya karena ada kriteria wajib yang harus dipenuhi terkait dengan pembangunan sekolah rakyat permanen. Artinya mencari lahan yang sesuai dengan kriteria hingga bisa terwujud pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat. Ya, artinya dengan insya Allah kalau terwujudnya sekolah rakyat permanen ini di Kota Palembang bisa menerima masyarakat ya, menerima anak didik yang tidak mampu orang tuanya menyekolahkan anaknya seperti itu. Nah, disinilah hadirnya sekolah rakyat permanen, terutama untuk masyarakat yang di Desil 1 dan Desil 2. Penerimaannya juga nanti melalui mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Kemensos, rekrut pendidiknya, penerimaan siswanya, siswa-siswi. Ya, artinya ini sangat baik, salah satu untuk pengentasan kemiskinan seperti itu. Sebelumnya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan pentingnya percepatan pembangunan sekolah rakyat. Ia menyebut program ini sebagai amanah Presiden yang harus dilaksanakan dengan serius. Ratu Dewa berharap pembangunan segera terrealisasi agar siswa dari keluarga prasejahtera dapat segera menikmati pendidikan bermutu. Menurutnya, pendidikan tidak boleh jadi beban masyarakat kecil. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Palembang merencanakan pembangunan sekolah rakyat terpadu mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Rencana tersebut diperkuat melalui komunikasi intensif antara Wali Kota Palembang dengan Kementerian Sosial guna mempercepat realisasi program nasional tersebut di Palembang. Sekolah rakyat
dirancang memiliki daya tampung hingga 1.000 siswa. Saat ini pemerintah Kota Palembang masih melakukan finalisasi penentuan lokasi pembangunan dengan penyediaan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Lahan yang disiapkan berada di kawasan Karya Jaya. Sementara itu, pembangunan fisik gedung sekolah nantinya akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa sekolah rakyat merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Kita sedang mengusahakan sekolah rakyat ada di Palembang, tinggal asetnya saja. Asetnya kita perlu koordinasi dengan perhubungan karena aset yang ada yang sudah standby itu adalah di Karya Jaya. Tetapi kompensasinya dimintakan supaya fungsi terminal tetap ada. Makanya nanti kita tukar guling lah. Di sebelah kirinya itu yang belum ada penimbunan kita berikan untuk fungsi terminal masih berfungsi, tetapi yang sudah ada kita buat nanti sekolah rakyat yang memang terpadu, bahkan insya Allah yang terbaik nanti. Semuanya ada di sana. Pemerintah Kota Palembang lanjutnya siap mendukung penuh program tersebut sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia di sektor pendidikan. Pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait program Sekolah Rakyat. Halo, saya Dina. Menurut saya keberadaan sekolah rakyat ini memang sangat membantu keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah ya. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah nanti ke depannya lulusan dari sekolah rakyat ini bisa sama gitu dengan sekolah-sekolah yang lain? Misalnya bisa bersaing dengan sekolah yang lain itu dari segi ilmu pengetahuan teknologi atau dari IMTAK gitu, dari segi IPTEK dan juga IMTAKnya. Hai, saya Lili. Hadirnya sekolah rakyat tuh membawa angin segar bagi masyarakat ekonomi rendah karena dapat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Kami berharap ke depannya lulusan sekolah rakyat ini mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya di Sumatera Selatan. Halo, saya Raisa. Saya berharap sekolah rakyat memiliki fasilitas pendukung sama seperti sekolah-sekolah lain, agar lulusnya nanti dapat bersaing di kancah nasional dan internasional. Ya, pendengar, untuk mengetahui sejauh mana peran dan kesiapan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Banyuasin, berikut wawancara singkat kontributor RRI Palembang Muhammad Maulana bersama Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin, Yudi Santoso. Pak Yudi, terkait seputar ini Pak, sekolah rakyat ini yang sedang digagas pemerintah pusat nih Pak. Sekolah rakyat ini yang dimaksud dengan sekolah rakyat ini sekolah yang seperti apa Pak? Sekolah rakyat itu sama sepertinya pada umumnya sekolah. Hanya sekolah ini diprioritaskan bagi keluarga yang kurang beruntung atau keluarga miskin dan tidak mampu. Dari desil 1 sampai desil 5. Oke. Gitu. Nah, untuk persiapan di Kabupaten Banyuasin sendiri dari Dinas Sosial seperti apa progresnya Pak untuk kesiapan sekolah rakyat yang akan dibangun dan akan beroperasi mungkin tahun ini? Jadi kalau di Banyuasin kemarin kita sudah membuat proposal pengajuan ke Kemensos. Jadi yang proposal yang pertama ini sudah dilakukan ekspos ke kementerian, tetapi hasilnya kami belum tahu diterima atau ditolak. Tetapi ada kisi-kisi dari pihak kementerian bahwa di situ tanah perlu penimbunan karena terletak di sawah ya, di daerah persawahan. Jadi perlu penimbunan, kemudian dekat dengan sungai, dikhawatirkan nanti banjir, kemudian akses listrik dan lain sebagainya. Maka kami berkesimpulan itu kemungkinan besar ditolak atau mungkin tidak memenuhi syarat. Jadi kami sekarang lagi mempersiapkan lahan lagi yang di dekat Gor, Gor. Di Kota Pangkalan Balai. Ya, di Pangkalan Balai di Jalan Lingkar yang sebelah AKN, jadi tidak jauh dari AKN. Itu. Oke. Artinya saat ini pemerintah Kabupaten Banyuasin tengah mempersiapkan lahan, Pak ya?
Iya, siap. Oke. Nah, Pak Yudi, untuk sekolah rakyat ini sendiri nantinya itu seperti apa Pak fasilitas yang akan diberikan di dalam program sekolah rakyat ini untuk anak-anak yang memang kurang mampu dari segi ekonomi dan mungkin yang memang tidak dapat melanjutkan sekolah. Gimana itu Pak? Nah, jadi ini informasinya ya, yang saya dapat atau yang saya peroleh, bahwa nanti semua anak-anak itu akan difasilitasi dan dibiayai oleh negara, ya. Dalam hal ini untuk tahap pertama ini dari APBN murni, jadi dari kementerian, dari kementerian, dari Jakarta, ya dari kementerian. Jadi itu semuanya dibiayai, termasuk mereka tuh nanti anak-anak tinggal di asrama. Jadi semuanya nanti include dibiayai. Jadi dari pembiayaan sekolah, dari makan, termasuk juga dari pakaian sekolah, bukunya disiapkan semuanya. Oke, artinya benar-benar gratis dan para calon siswa ini dibiayai dari nol sampai mereka selesai, Pak ya? Iya, benar. Oke. Nah, untuk kuotanya sendiri, Pak, untuk mungkin tahun pertama atau perdana berapa yang diberikan atau yang disiapkan oleh pemerintah? Nah, kita kalau untuk kuota kita belum tahu, tetapi paling tidak kita mempersiapkan untuk 100 anak. Itu khusus Kabupaten Banyuasin, Pak? Iya, untuk khusus Kabupaten Banyuasin. 100. Kita jadi 3 kelas itu. Paling tidak 3 kelas. Iya, paling tidak 3 kelas. Untuk tingkatan sekolah dasar, SMP atau SMA itu, Pak? Kalau untuk tahap pertama ini kayak seperti kita melihat di Batu Raja itu kemungkinan masih tahap di SLTA atau SMA dulu. Oh, SMA kemungkinan dulu. Ya, tapi kita masih menunjuk petunjuk lanjut ya, karena kita kan belum tahu dari mulai tingkat dasar dulu apa SMP dulu. Tapi kalau yang sudah berjalan seperti di Kota Palembang, di Provinsi Palembang Selatan itu tingkat SMA. Oh, SMA ya. Jadi kemungkinan kita juga SMA kemungkinan. Ya. Oke. Nah, Pak Yudi, sebagai informasi mungkin pihak Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin memiliki informasi terkait nantinya itu apakah para calon siswa ini, para calon peserta ini akan melalui proses pendaftaran atau dari dinas terkait untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak? Nah, jadi ini nanti soal pendaftaran itu mungkin kita akan melibatkan beberapa pihak, tapi tetap kita melakukan validasi dan verifikasi. Jadi yang memang benar-benar yang memenuhi persyaratan, dia terdaftar juga di DTSEN. Oke, artinya terdaftar di data Dinas Sosial ya, Pak ya? Iya, ada DTSEN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, atau kalau dulu DTKS. Oke, Pak Yudi, mungkin apa nih kendala yang dihadapi untuk persiapan persiapan sekolah rakyat ini untuk di Kabupaten Banyuasin seperti apa nih kendala-kendala di lapangan? Ya, kendalanya ya salah satu itulah lahan kita nih yang jadi permasalahan. Karena lahan itu kan minimal 5,1 atau maksimal sampai 10 hektar. Nah, itu. Jadi itulah kendala yang terberat kita kan untuk menyediakan lahan. Lahan ya. Gitu. Oke, Pak Yudi, mungkin harapan nih dari adanya program sekolah rakyat ini dari pemerintah daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin sendiri untuk ke depan seperti apa? Ya, kita harapkan ini kan program yang bagus ya, bagus. Kemudian juga program dari Pak Prabowo, ya tentunya akan kami harapkan bisa membantu meringankan warga Banyuasin dalam pengentasan untuk pendidikan. Oke, Pak Yudi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kita wawancara singkat pada hari ini, Pak. Ya, sama-sama. Oke, salam sehat Pak Yudi. Ya, terima kasih. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
Informasi selanjutnya, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel mengenal dan juga meluncurkan BBM Biosolar 8B40 Performance dapat mengurangi risiko penyumbatan filter. Pengenalan dan penyaluran BBM Biosolar B40 Performance resmi diluncurkan di wilayah Sumatera Selatan. Pada tahap awal, penyaluran difokuskan untuk segmen industri melalui segmen business to business. Biosolar B40 Performance sendiri dirancang untuk meningkatkan keandalan mesin industri. Produk ini mengurangi resiko penyumbatan filter dan menghasilkan pembakaran yang lebih bersih, menjadikan lebih efisien dibandingkan biosolar B40 konvensional yang selama ini digunakan. Ini tentunya menjadi terobosan penting bagi sektor industri di wilayah Sumbaksel. Region Manager Corporate Sales Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Pero Fitrasali Hutagalung mengatakan, wilayah Sumbaksel dipilih sebagai yang pertama untuk pemasaran biosolar B40 Performance. Hal ini dikarenakan tingginya kebutuhan BBM di sektor industri yang ada, mulai dari pertambangan hingga perkebunan. Harapannya dengan menggunakan ini konsumen bisa mendapatkan benefit berupa efisiensi dari performance peralatan mereka dengan menggunakan produk BBM yang lebih berkualitas dari sisi B40-nya dibanding mereka menggunakan B40 biasa yang tanpa performance. Sementara itu, Integrate Terminal Manager Palembang Muhammad Ali Badut menjelaskan penyaluran biosolar dari Terminal Kertapati ke wilayah Sumatera Selatan saat ini mencapai sekitar 4.000 kiloliter per hari. Penyaluran ini mencakup berbagai kebutuhan industri, retail, hingga depot di sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Kalau per hari untuk rata-rata solar itu untuk seluruh Kertapati ya, seperti itu kurang lebih 4.000-an per hari. Solar B40 maksudnya. Termasuk dengan kebutuhan depot-depot yang inland depot seperti Batu Raja, Lahat, dan Lubulinggo. Itu kurang lebih 4.000. Dia termasuk kalau konsumen industri, konsumen retail, dan konsumen di kami yang di inland depot. Penyaluran perdana biosolar B40 Performance sendiri sudah dimulai pada tanggal 26 Januari tahun 2026 kepada konsumen industri yang sudah terdaftar. Ini tentu menjadi langkah positif untuk memenuhi kebutuhan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di kawasan tersebut. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Pendengar, pelantikan 135 ASN di Ogan Ilir diharapkan memperkuat organisasi pemerintahan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik secara profesional. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 135 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Ogan Ilir. Dari total ASN yang dilantik, 7 orang menduduki jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, 120 orang sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas, serta 8 orang dilantik sebagai pejabat fungsional. Pelantikan ini merupakan langkah strategis dalam penataan organisasi dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia. Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukan sekedar kegiatan seremonial. Jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme demi mewujudkan pemerintah yang efektif serta pelayanan publik yang optimal. Saya Wakil Bupati Ogan Ilir dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara pejabat pimpinan tinggi pratama, administrasi, dan pejabat fungsional sebanyak 135 orang di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Melalui pelantikan ini diharapkan para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawabnya, menunjukkan kinerja terbaik, serta berkontribusi aktif dalam mendukung program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Pendengar, berikut kami sampaikan kilas Sumsel hari ini. Kilas Sumsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan kilas Sumsel untuk edisi hari ini bersama saya Muhammad Irfan. Berikut berita selengkapnya. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan telah mulai berjalan sejak Desember 2025. Program ini ditargetkan rampung dan dapat digunakan pada akhir 2026 atau awal 2027. Sekolah rakyat tersebut merupakan salah satu dari 3 lokasi di Sumatera Selatan selain Ogan Kumering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang. Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar mengungkapkan, sekolah rakyat ditujukan untuk memberi akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu agar setara dengan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang mampu. Sekolah ini direncanakan memiliki kapasitas sekitar 1.000 siswa dengan luas lahan kurang lebih 10 hektar dan nilai pembangunan sekitar 260 miliar rupiah yang berlokasi di Kecamatan Ranai Alai. Mulai pembangunan ya, kurang lebih bulan lalu di Desember itu waskita sudah mulai pekerjaannya dan kemungkinan kalau dari target akhir tahun atau awal tahun 2027 itu dapat digunakan. Kalau bisa lebih cepat ya lebih baik. Jadi Sumatera Selatan itu ada 3 kabupaten yang dapat sekolah rakyat, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Empat Lawang. Ditambahkan Panca, Ogan Ilir dipilih sebagai lokasi pembangunan karena kesiapan lahan serta koordinasi yang baik dengan lintas kementerian, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian ATR atau BPN. Sehingga pemerintah pusat menilai daerah ini layak untuk pelaksanaan program sekolah rakyat. Dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, Ogan Ilir dinilai paling siap secara administrasi dan teknik. Selain sekolah rakyat, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir juga mendorong hadirnya program Sekolah Garuda sebagai sekolah khusus bagi siswa berprestasi, sekaligus mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir. Status hukum Haji Alim terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait pemalsuan surat hak guna usaha untuk proyek pembangunan jalan tol Betung Tempino Jambi resmi gugur setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Keputusan ini membuat proses hukum tidak bisa dilanjutkan. Meski demikian, jaksa masih akan menempuh jalur perdata untuk mengejar kerugian negara sebesar 127 miliar. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Fani Yulia Ekasari, menjelaskan, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, status hukum terdakwa yang telah meninggal dunia otomatis gugur. Oleh karena itu, penuntutan dihentikan dan Kejati Sumatera Selatan segera mengirim surat kematian almarhum kepada Kejaksaan Agung. Surat tersebut akan diterbitkan sebagai keterangan penghentian penuntutan yang kemudian diserahkan kepada majelis hakim. Ya, itu pasti nanti kita juga tetap akan terus kita kejar ya, yang namanya kerugian negara. Nanti kita juga sampaikan mekanismenya, akan kita sampaikan selanjutnya seperti itu. Biasanya kalau misalnya untuk terdakwa meninggal dunia itu biasanya diserahkan melalui jalur JPN ya, yaitu Perdata dan Tata Usaha Negara, melalui Jaksa Pengacara Negara untuk mengejar terkait kerugian negara. Meski begitu, Jaksa Kejari Musi Banyu Asin yang sebelumnya menangani kasus tersebut tidak lantas berhenti begitu saja. Sementara juru bicara Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus Chandra Gautama menambahkan, sidang akan tetap dilanjutkan untuk mengesahkan keputusan bahwa kasus tersebut tidak akan dilanjutkan secara pidana. 5 Februari itu kan majelis kan bersidang. Biasanya penyerahannya bisa melalui surat, bisa di persidangan. Di persidangan itu nanti jaksa penuntut umum akan menjelaskan. Ya, jadi tetap aja ada proses persidangan untuk memberitahukan terkait hal tersebut.
ya, jadi nggak bisa langsung stop gitu saja. Tetap sesuai dengan agenda persidangan hari Kamis tanggal 5 Februari yang seharusnya jadwalnya selesai, tetapi mungkin itulah momen untuk menyerahkan surat tersebut. Namun, Kejari Mobat tetap akan menempuh jalur perdata untuk menagih kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Di depan Mato Pemda ada kawasan yang dekat listrik. Menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kelurahan Stereo terkait keluhan kebutuhan dasar listrik dan air bersih beberapa waktu lalu yang disampaikan melalui aksi damai di depan kantor Bupati Banyuasin, pemerintah Kabupaten Banyuasin segera menggelar rapat koordinasi lintas instansi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim. Rapat tersebut melibatkan PT PLN Persero Unit Pangkalan Balai, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kominfo SP dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama listrik, air bersih, dan penerangan jalan umum. Erwin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera merealisasikan hasil rapat melalui langkah konkret dan terukur. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjawab keluhan dan kebutuhan warga di tingkat kelurahan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung kenyamanan dan keselamatan masyarakat Kelurahan Stereo. Akhirnya dibukalah. Ternyata itu sudah diusulkan oleh Bupati di tahun 2020 dan sudah teralokasikan oleh PLN. Tetapi karena COVID, dananya itu dialokasikan untuk penanganan COVID. Nah, setelah COVID selesai, pejabat PLN itu berganti, lupa. Barang itu lupa. Dan kami juga tidak ngirau kalau barang itu tidak lanjut, kan? Nah, memang kesalahan gitu juga, kan? Kenapa kita tidak teliti? Karena kan ini kan di bawah Perkim fasilitas umum ini kan, Perkim juga kan beberapa kali ganti pejabat. Nah, jadi setelah ada unjuk rasa, baru kita sadar masyarakat kita yang belum ada listrik. Jadi saya telepon kemarin Pak Hendri. Jadi mereka itu Pak Iman, mereka mengatakan bahwa akan diusulkan 2027. Kamu jangan, kalau 2027 kamu demo terus lama 2027. Akhirnya tadi Pak Iman saya panggil. Terus saya panggil juga Kadishub, kemudian lagi PU, kemudian lagi Perkim, Kominfo, Lurah, panggil dengan kabar ekonomi. Jadi akhirnya disetujui akan dilaksanakan di tahun ini. Tapi pelaksanaannya itu kan perlu waktu. Pertama kan harus membebaskan lahan kiri kanan jalan itu kan harus dihibahkan oleh masyarakat untuk masang tiang dan tidak boleh ada tanam tumbuh di situ, pohon dan sebagainya. Dulu tuh sudah ada hibah dari masyarakat, tapi sekarang jalan itulah berubah karena sekarang ada tol. Iya, dulu kan cuma 1,6 kilo, sekarang jadi 1,9 karena agak mutar. Jadi saya bilang sama PLN, mulai hari ini bergeraklah. Usai rapat, seluruh perwakilan dari dinas terkait dan instansi terkait segera melakukan kunjungan ke Kelurahan Stereo. Peninjauan lapangan dilakukan untuk menentukan lokasi strategis pembangunan gardu listrik, sumur bor, dan pemasangan lampu jalan agar pelaksanaannya tepat sasaran. Kita minta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan jangan sampai tutup mata terkait persoalan. Kelompok aktivis dari masyarakat sadar korupsi Indonesia dan Corporation Anti-Corruption Agency Sumatera Selatan menyambangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kemarin. Kedatangan mereka bertujuan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas indikasi praktik korupsi di tubuh KONI Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2024. Laporan ini didasarkan pada hasil audit BPKRI perwakilan Sumsel yang menemukan sejumlah kejanggalan administratif dan teknis. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD KONI Sumsel yang diduga tidak sesuai dengan peraturan gubernur karena menyalin atau salin tempel draft dari provinsi lain. Koordinator aksi Mukri AS mengungkapkan penyimpangan tidak hanya terjadi pada draft perjanjian, tetapi juga merambah ke ranah operasional dan honorarium. Selain administrasi, masa juga menengarai adanya keterlibatan oknum di Dinas Pemuda dan Olahraga Sumsel dalam proses pencairan dana tersebut. Mukri menyebut proposal yang diajukan hanya mencantumkan nominal besar tanpa rincian anggaran biaya atau RAB yang jelas. Dari hasil audit BPKRI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, bahwa hasil uji petik hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan, proposal dan NPHD naskah perjanjian hibah daerah KONI tidak sesuai ketentuan. Yang kedua, masalah honorarium pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan
terkesan ada kejanggalan dimanipulasi dan adanya dugaan perjalanan dinas KONI bukan untuk peningkatan prestasi olahraga. Nah, jadi proposal dan NPHD KONI 2024 itu tidak sesuai dengan Perpu. Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Penkum Kejati Sumsel telah menerima para demonstran dan mengarahkan agar laporan resmi segera dimasukkan melalui pelayanan terpadu satu pintu untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat sebanyak 94 kasus demam berdarah dengki atau DBD terjadi sepanjang Januari 2026. Jumlah tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat sekitar 70 kasus dalam 1 bulan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Kota Palembang Yudi Setiawan mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan, terdapat 3 kecamatan dengan kasus DBD tertinggi, antara lain Kecamatan Sukarami dengan 20 kasus, Kecamatan Pelaju sebanyak 11 kasus, dan Kecamatan Ilir Barat 1 dengan 9 kasus. Sementara sisanya tersebar di 15 kecamatan di Palembang. Di Januari 2026 sampai dengan hari ini ada 94 kasus DBD ya. Per tanggal 29 Januari ada 94 kasus DBD ya. Kalau dibandingkan dengan 2025 kemarin ya relatif lebih tinggi sedikit ya. Karena di 2025 kemarin kasus DBD-nya di angka 70-an bulan, selama 1 bulan, Januari awal sampai akhir ya. Ditambahkan Yudi, peningkatan kasus DBD dipengaruhi oleh tingginya curah hujan yang menyebabkan banyaknya genangan air sebagai tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti. Kondisi ini mendorong percepatan siklus perkembangan nyamuk penyebab DBD. Yudi menghimbau masyarakat untuk rutin melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+, yaitu menguras, menutup, menyingkirkan, serta mendaur ulang barang bekas. Sementara itu, upaya fogging dilakukan sebagai langkah terakhir dan harus disertai dengan 3M+, karena pencegahan paling efektif tetap berasal dari kebersihan lingkungan dan peran aktif masyarakat. Sementara itu, Santi warga Palembang mengungkapkan bahwa kasus penyakit demam berdarah dengki atau DBD di Sumatera Selatan belakangan ini mengalami peningkatan. Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah musim hujan yang menyebabkan banyak genangan air, sehingga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Kondisi tersebut membuat resiko penyebaran DBD semakin tinggi di lingkungan permukiman warga. Ya, akhirnya ini sering dengar sih, katanya di DBD di Sumsel lagi naik gitu ya. Mungkin penyebabnya karena sekarang itu kan musim hujan. Nah, jadi kan banyak air yang tergenang gitu, dan nyamuknya makin banyak seperti itu kan. Kalau yang saya lakukan di rumah sih paling gotong royong gitu ya, gotong royong bersihin selokan yang ada di halaman seperti itu. Santi berharap ke depan masyarakat semakin sadar untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, ia juga menghimbau pemerintah agar lebih sering memberikan himbauan serta melakukan langkah pencegahan DBD seperti memberikan bubuk ABT. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Kilas Sumsel untuk edisi hari ini. Saya Muhammad Irfan, selamat pagi dan sampai jumpa. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang saat ini tengah mempersiapkan lahan pembangunan sekolah rakyat. Pelantikan 135 ASN di Ogan Ilir diharapkan memperkuat organisasi pemerintahan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Isyarnisi undur diri. Sampai jumpa.
Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.